a fortress. A well-supplied fortress. There is no need to fight if they cannot get to us. Prolog. Jika Anda pernah melihat film Pirates of the Caribbean, mungkin akan mengetahui sosok perompak wanita ini, Cheng Si, atau yang dalam film tersebut ia dipanggil Mistress Cheng, perompak wanita dari Guangdong, Tiongkok yang sangat luar biasa. Di dunia ini, sejarah bajak laut banyak didominasi oleh kaum pria. Sebut saja Edward Teach atau Blackbeard, Henry Avery, dan Bartholomew Robert. Mereka dikenal mampu memimpin ratusan awak yang tergabung dalam puluhan kapal. Namun, angka tersebut masih kecil jika dibandingkan dengan perompak terbesar dan tersukses sepanjang sejarah. Perompak itu adalah Cheng Si, seorang janda yang mendominasi Laut Cina Selatan pada tahun 1807 hingga tahun 1810-an. Pada puncak kejayaannya, Cheng Si memimpin lebih dari 1.800 kapal dan 70.000 perompak. Sosoknya begitu menakutkan bagi angkatan laut dinasti Qing dan bahkan para pelaut barat. Cheng Si terlahir sebagai Siang di Kanton, sekarang Guangdong, pada tahun 1775. Di usianya yang masih muda, ia menjadi pelajar di salah satu tempat yang disebut Perahu Kembang. Perahu Kembang ini merupakan rumah bordir apung terbesar di perairan Guangdong. Pada masanya, bercinta di perahu menjadi suatu pengalaman menggairahkan bagi para pria berhidung belang di sana. Kemiskinan dan budaya patriarki yang kuat memaksa para perempuan muda untuk menjajakan diri guna membantu pendapatan keluarga. Pertemuan dengan calon suami. Zheng Yi merupakan perompak besar di Guangdong. Ia memimpin sekitar 300 kapal dan 20.000 perompak yang tergabung dalam Panji Armada Bendera Merah. Zheng Yi merupakan salah satu dari banyak bajak laut di Laut Cina Selatan saat itu. Menurut sejarawan Dian Murray, maraknya perompak Tiongkok tidak lepas dari dukungan kerajaan Vietnam yang pada saat itu berada di bawah dinasti Taizong. Dinasti ini merengkuh kekuasaan melalui pemberontakan terhadap Wangsa Nguyen dan Tring yang berlangsung selama 30 tahun. Akibat kondisi Vietnam yang tidak stabil, dinasti ini banyak mempekerjakan perompak Tiongkok sebagai tentara bayaran. Jumlah perompak pun meledak, khususnya di Guangdong. Mereka saling bersaing untuk memperebutkan kekuasaan penuh atas Laut Cina Selatan, termasuk Zheng Yi. Menikah. Sang bos perompak menaruh hatinya pada Siang dan melamarnya pada tahun 1801. Cerita cinta dari kedua insan ini masih terbilang simpang siur. Seperti dilansir dari Ancient Origins, sumber yang satu mengatakan bahwa Zheng Yi menculik Siang dan membakar rumah bordir tempat ia bekerja. Adapun sumber lain melihat bahwa Zheng Yi hanya sekedar datang dan melamarnya begitu saja. Namun semua sumber setuju bahwa Siang tidak mau dimadu begitu saja. Sebagai salah satu syarat, Siang menginginkan kontrol atas 50% armada kapal dan keuntungan dari Zheng Yi. Entah terbutakan cinta atau tertarik dengan kecerdikan Siang, Zheng Yi mengiyakan tawaran tersebut. Keduanya resmi menikah dan bersama-sama menjadi pimpinan armada ratusan kapal. Kekuasaan. Siang kemudian dikenal dengan nama Zheng Yi Zhao atau Zheng Si yang berarti istri dari Zheng Yi. Oleh orang barat, namanya dikenal sebagai Cheng Si dan lebih populer dipakai saat ini. Di lain sisi, pemberontakan Taizong bisa diredam pada tahun 1802. Pasangan suami istri ini memanfaatkan situasi tersebut untuk menghimpun kekuasaan. Sebagai salah satu kelompok terkuat, Armada Bendera Merah mulai menyatukan kelompok perompak yang tercacar di Laut Cina Selatan. Dilansir dari hipotesis,
Seng Yi dan Ching Si mampu meyakinkan para bajak laut untuk bersatu dalam rangka meningkatkan profit. Persatuan ini kemudian dikenal sebagai Konfederasi Bajak Laut Guangdong. Di bawah kepemimpinan mereka, armada bendera merah mampu menghimpun 400 kapal jung dan 70.000 perompak pada tahun 1804. Mereka membagi armada mereka menjadi 6 skuadron, yakni skuadron bendera merah, hitam, putih, hijau, biru, dan kuning. Masing-masing skuadron memiliki pemimpinannya sendiri-sendiri yang memiliki utang budi kepada Seng Yi dan Ching Si. Saking kuatnya, armada bendera merah mampu membunuh pemimpin militer provinsi Guangdong, Jenderal Huang si Harimau Tua. Di saat yang sama, mereka mulai mengadopsi Cheung Po, seorang anak nelayan yang diculik Seng Yi pada tahun 1798. Cheung Po dikenal memiliki karisma dan kelihayan dalam memimpin, dan sudah lama menjadi murid Seng Yi. Cheung Po juga kemudian dipercayai sebagai pemimpin skuadron merah. Skuadron ini merupakan skuadron terbesar yang memiliki 300 jung dan 20.000 sampai dengan 40.000 perompak. Kematian suami. Pada tahun 1807, 6 tahun setelah pernikahannya, kapalnya Seng Yi terhantam badai dan karam di perairan Vietnam. Dibanding pensiun dan hidup miskin sebagai janda, Ching Si lebih memilih untuk meningkatkan kekuasaannya. Ia mampu menyeimbangkan kekuatan antar faksi dan menghimpun dukungan dari seluruh petua dan pemimpin skuadron. Selain itu, Ching Si juga mengangkat Cheung Po selaku pemimpin skuadron terbesar sebagai tangan kanannya. Dengan ini, Ching Si akhirnya mampu menjadi pemimpin armada bendera merah. Untuk menghindari pengkhianatan, Ching Si menerapkan kode bajak laut yang sangat ketat. Hukuman potong telinga juga diberlakukan bagi mereka yang membelot dari armada. Selain itu, ia juga tidak segan menerapkan hukuman mati. Siapapun yang tertangkap memberikan komando selain Ching Si dan tidak mentaati atasannya akan dipancung saat itu juga. Berkat kode etik yang tegas dan sistem bagi hasil yang jelas, armada bendera merah menjadi perompak yang paling terorganisir dan ditakuti di Laut Cina Selatan. Mereka mampu melakukan penjarahan secara efektif dari Guangdong hingga koloni Portugis di Makau. Perputaran bisnis tidak sekadar untung-untungan mencari kapal jarahan, Ching Si juga menjalani bisnis tambak garam untuk penghasilan tetap. Dengan ini, perputaran uang untuk membeli suplai dan perbaikan kapal tetap mengalir mulus. Tidak hanya di pelabuhan, armada Ching Si juga menjadi teror di laut. Dari kapal militer hingga pedagang, semua diserang. Baik kapal King, Portugis, Prancis, Inggris, bahkan Amerika sekalipun mereka terjam. Para kapal yang melintas terpaksa membeli sertifikat izin masuk agar kapal mereka tidak dijarah. Reputasi ini menjadi momok bagi Angkatan Laut Qing. Para laksamana seringkali menjauh di pelabuhan dengan alasan menunggu angin bagus. Situasi yang semakin mencekam dari waktu ke waktu membuat para kelasi lebih memilih untuk membakar kapalnya sendiri daripada mati di tangan perompak. Kisruh dengan dinasti Qing. Kabar santer ini kemudian terdengar oleh Kaisar pada tahun 1808. Kaisar akhirnya secara langsung mengerahkan pasukan ke Guangdong. Mudah ditebak, pasukan khusus Kaisar luluh lantah di tangan armada bendera merah. Mereka berhasil menghancurkan 63 dari 135 kapal angkatan laut Guangdong. Pelaut Qing pun ditawan, dan mereka mau tak mau memilih untuk bergabung dengan Ching Si. Kaisar akhirnya terpaksa bernegosiasi dengan Portugis dan Inggris, musuh bebuyutan mereka sejak lama. Pada 15 September 1809, Qing membeli kapal Inggris Mercury dan meminjam 6 frigat Portugis selama 6 bulan. Usaha ini gagal total dan bahkan memaksa Inggris dan Portugis untuk bernegosiasi langsung kepada Cheung Po. Era kemunduran.
Kejayaan Jingxi dan armada penyelam tidak tahan lama. Mereka kehilangan sejumlah komandan penting pada tahun 1809. Puncaknya terjadi pada November 1809 ketika kapal Jingxi dan Zhongpo bersahur di Teluk Tungchung untuk perbaikan. Portugis memanfaatkan keadaan ini untuk memblokade kapal Jingxi yang disusul pasukan Qing 2 minggu kemudian. Di saat yang sama, Jingxi dikhianati oleh Guo Podai, pemimpin skuadron hitam yang menolak memberikan bantuan di Tungchung. Jingxi dan Zhongpo secara beruntung lolos berkat bantuan angin laut pada 29 November. Kekalahan dan kesulitan menangkap sang ratu perompak membuat kaisar menyerah. Ia mulai menawarkan amnesti kepada Jingxi di akhir tahun tersebut. Di saat yang sama, peristiwa blokade dan pengkhianat di Tungchung, Jingxi akhirnya memikirkan ulang tawaran sang kaisar. Masa-masa akhir, ia akhirnya mengajukan amnesti kepada Bailing, gubernur Liangguang, dengan beberapa syarat. Di antaranya, armada bendera merah dapat menyimpan seluruh rampasannya dan setiap perompak dapat memilih untuk menjadi tentara kaisar. Permintaan itu ditolak mentah-mentah oleh Bailing. Namun untuk membuktikan tekadnya, Jingxi bersama 17 perempuan dan anak perompak berlabuh di kantor gubernur pada 17 April 1810. Negosiasi berjalan alot selama 3 hari. Jingxi tetap kukuh pada pendiriannya. Ia masih di atas angin dan percaya bahwa Qing tidak akan berkutik jika ia kembali menjadi perompak. Bailing tidak menemui pilihan lain dan akhirnya menuruti seluruh kemauan Jingxi tanpa syarat. Sebagai permintaan terakhir, Jingxi memohon dinikahkan kepada Zhongpo, putra angkatnya. Dengan Bailing sebagai saksinya, Jingxi dan Zhongpo akhirnya berlutut dan secara resmi menyerah kepada Qing. Di saat yang sama, ia menyerahkan seluruh armadanya yang terdiri dari 226 kapal, 1.315 meriam, dan 17.318 perompak. Dengan demikian, berakhirlah teror dari sang ratu perompak. Jingxi mengakhiri karirnya di puncak. Waktu terbaik untuk pensiun dan menyelesaikan segalanya bersama dengan Zhongpo. Ia akhirnya melahirkan 2 orang anak. Zhongpo bahkan bergabung dan menjadi kolonel di Angkatan Laut Qing. Ia kembali ke laut dan bertarung dengan perompak yang pernah menjadi sekutunya. Sayangnya, ia kemudian gugur dalam pertempuran pada tahun 1822. Kembali menjanda, Jingxi akhirnya kembali ke Guangdong. Sembari membesarkan anaknya, ia membuka sebuah usaha perjudian yang semakin menambah pundi-pundi harta yang dimilikinya. Tidak seperti perompak kebanyakan, Jingxi mengakhiri hidupnya dengan tenang. Ia meninggal di rumahnya pada tahun 1844 di usia 69 tahun.